Serangkaian proses hukum telah digelar menyeluruh, mulai dari pemeriksaan pengemudi, keterangan korban selamat, hingga gelar perkara. Hasilnya, pengemudi truk kontainer yang terguling di Karawang, Jawa Barat menjadi tersangka. Sopir truk ini pun telah ditahan untuk pemeriksaan intensif. Kontainer berinisial HW telah kami tetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2026 dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawabagus, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Selain menetapkan tersangka, atas permintaan warga sekitar, lokasi kejadian kini ditutup permanen. Penutupan dilakukan agar tidak kembali menelan korban jiwa. Sebelumnya, sebuah mobil yang tumbang satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 3 lainnya kritis. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena tak kuat menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 7 unit rumah hancur akibat ledakan petasan di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Tidak hanya menghancurkan rumah, dahsyatnya ledakan membuat seorang warga tewas dan 6 lainnya luka-luka. Korban tewas tertimpa runtuhan rumah yang sedang diperbaikinya. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Petugas menemukan petasan berdiameter 4 cm dan panjang 15 cm dan masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Setelah adanya laporan, Pak Kapolsek langsung mendatangi TKP dan menemukan beberapa buah petasan yang cukup besar, kemungkinan sekitar 15 cm dengan diameter 3 cm. Kemudian itu yang sudah sempat diamankan dan semoga tidak meledak. Untuk sisanya yang lain seperti disampaikan tadi belum bisa kita pastikan, takutnya masih ada sisa bahan peledak di dalam situ. Korban tewas diotopsi di rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 6 korban luka bakar dirawat di RSUD Asam Bagus dan RSUD Dr. Abdur Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Akibat kecelakaan ini, mobil dan pagar rumah rusak parah. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke mobilnya, ke dalam. Sementara itu, menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir taksi online dibegal oleh mantan istri dan suami barunya di gerbang tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Akibatnya korban bersimbah darah dan lehernya terluka.
Arah tengah ini mengarah ke Puri. Ini depan Green Lake City Puri. Gerbang tol Kebonjeruk. Sopir taksi online bernama Imron ini ditemukan dalam kondisi wajah penuh luka di pintu keluar tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Peristiwa ini diduga merupakan aksi pembegalan yang melibatkan mantan istri korban bersama suami barunya. Sebelumnya korban bertemu mantan istrinya untuk pergi bersama. Namun ketika sedang berada di SPBU Jakarta Barat, korban justru bertemu dengan suami baru mantan istrinya. Ketiganya kemudian berkendara di satu mobil yang sama. Di dalam mobil terjadi cekcok antara ketiganya hingga berujung penganiayaan. Korban dicekik dengan tambang oleh mantan istrinya sendiri, sementara suami barunya melakukan penikaman. Dalam kondisi terluka, korban berhasil meloloskan diri dari dalam mobil meski mobilnya dibawa kabur kedua pelaku. Nah, begitu sampai exit tol gerbang tol Karangtengah ini, tiba-tiba dia dicekek pakai tali tambang. Berarti ini udah niat. Kalau saya lihat ini berarti ini orang udah niat nih. Udah niat mau melakukan mungkin pencurian, pembunuhan berencana bisa loh. Ada tali tambang, ada pisau. Udah mendukung. Waduh. Ini cerita tuh ada tambang di sini. Lehernya makanya luka. Ada tambang. Lalu pas dicekek sama ceweknya itu dari belakang, dagingnya kalau pisau. Jadi dia jarinya nggak buntung, cuman sobek. Jarinya sobek. Nahan pisau, kalau nggak ditahan kena leher dia. Nah itu bikin darah dia baju sini. Udah. Pihak kepolisian sektor Ciledug belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Namun berdasarkan informasi saksi, kedua pelaku telah diamankan polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sopir truk kontainer ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas usai truknya menimpa sedan yang berisi satu keluarga di Karawang, Jawa Barat. Sementara jalan yang menjadi lokasi kecelakaan ditutup permanen. Serangkaian proses hukum telah digelar menyeluruh, mulai dari pemeriksaan pengemudi, keterangan korban selamat, hingga gelar perkara. Hasilnya, pengemudi truk kontainer yang terguling di Karawang, Jawa Barat menjadi tersangka. Sopir truk ini pun telah ditahan untuk pemeriksaan intensif. Kontainer berinisial HW telah kami tetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2026 dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawabagus, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Selain menetapkan tersangka, atas permintaan warga sekitar, lokasi kejadian kini ditutup permanen. Penutupan dilakukan agar tidak kembali menelan korban jiwa. Sebelumnya, sebuah mobil yang tumbangin satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 3 lainnya kritis. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena tak kuat menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Hujan deras di Gunung Kidul, Yogyakarta menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya tentang banjir Grobogan.
Derasnya arus sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan. Terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100%. 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik pada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya, jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan focus group discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Amar Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aktor Amar Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba pukul 10 pagi hari ini. Diketahui pesinetron Amar Zoni sudah bolak-balik terjerat kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan. Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini.
Kendati demikian, Budi Karya tidak menghadiri panggilan KPK. Perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Itu masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau ada lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang dipanggil. Pemirsa, pasca gugatan pra-peradilan yang diajukannya kandas, tersangka Dr. Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Metro Jaya hari ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait produk kecantikan yang menjeratnya. Selain pemeriksaan, polisi juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Richard Lee selama 20 hari berlaku 10 Februari hingga 1 Maret 2026. Penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah dilakukan sesuai prosedur penyidikan secara proporsional, profesional, dan juga akuntabel. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Ya, Richard Lee tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen kembali menjalani panggilan di Treskrimsus Polda Metro Jaya menyusul ditolaknya gugatan serta pencekalan dirinya ke luar negeri. Seperti apa perkembangan kasus ini? Sudah bergabung rekan Ismalia Meidasari di lokasi. Selamat siang Ismalia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Richard Lee datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Ini merupakan pemanggilan kedua Richard Lee sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Tadi datang sekitar pukul 10.20 karena memang Polda Metro Jaya ini mengagendakan pemanggilan Dr. Richard Lee ini pada pukul 10. Dan tadi Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya, dan tadi kami juga sempat berbicara dengan Richard Lee bahwa dirinya menyatakan bahwa dirinya akan memberikan keterangan yang sebenarnya apa yang nantinya akan dipertanyakan kepada Richard Lee. Dan yang kita tahu juga Priska dan juga pemirsa, sebelumnya kemarin Richard Lee mengajukan pra-peradilan di PN Selatan dan ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan Majelis Hakim menimbang atau berpendapat bahwa penetapan pemohon atau Richard Lee ini sebagai tersangka telah didasarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang cukup. Dan juga hakim menimbang bahwa termohon yakni Polda Metro Jaya ini telah mengajukan alat bukti yang sudah diperoleh sesuai dengan prosedur dan saling bersesuaian dan juga relevan. Dan setelah pra-peradilan ditolak, juga Polda Metro Jaya menerbitkan bahwa Dr. Richard ini dicekal untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri. Dan untuk perkembangannya seperti apa nantinya dan apa saja yang dipertanyakan kepada Richard Lee ini nanti akan kami update kembali kepada Priska dan juga pemirsa. Saat ini kami masih menunggu jalannya proses pemeriksaan dari Richard Lee. Kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih rekan Ismalia Meidasari bersama juru kamera Aris Setiawan melaporkan langsung dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khosinudin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi ke Mabes untuk sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi.
Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran. Jadi saksi ahli di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Utama, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismon terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang citizen lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dengan juru kamera Laksana Tiara di Markas Besar Polisi Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, bagaimana informasi terkini mengenai kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima ini? Iya, Priska dan juga pemirsa, untuk sidang kode etik yang nantinya yang sudah digelar di TNCC Polri berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat ex Kapolres Bima Kota Nusa Tenggara Barat AKBP Didik Putra Kuncoro ini masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana tadi untuk sidang berlangsung sekira pada pukul 9.40 dan untuk sidang kode etik sendiri dilakukan secara tertutup sehingga tentunya
tentunya kami awak media tidak dapat melihat secara langsung bagaimana proses persidangan dimulai. Dan tadi kami pun juga menyaksikan begitu ya bahwa di area gedung TNCC ini sudah ada sejumlah petugas dari Divpropam Polri yang berjaga tentunya untuk menjaga agar proses sidang kode etik ini berlangsung dengan kondusif. Dan untuk sidang kode etik ini nantinya tentunya akan dipimpin oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri, di mana sidang kode etik ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polri sendiri. Dan untuk sidang ini tentunya akan menggali sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat AKBP Didik Putra Kuncoro. Di antaranya adalah akan menggali berkaitan dengan bagaimana AKBP Didik Putra Kuncoro ini memiliki barang bukti narkoba, lalu juga pihak-pihak mana saja yang terlibat. Dan inti utama dari sidang kode etik ini adalah nanti akan menentukan bagaimana status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kuncoro. Apakah nanti akan diterapkan ataupun juga akan diberlakukan sanksi berat seperti PTDH ataupun juga pemberhentian tidak dengan hormat, atau sanksi lainnya seperti mutasi dan juga sanksi-sanksi lainnya. Dan Priska dan juga pemirsa, kalau kita menarik mundur sedikit begitu ya, bahwa AKBP Didik Putra Kuncoro selaku ex-Kapolres Bima Kota ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba usai dilakukan adanya gelar perkara pada hari Jumat 13 Februari 2026 lalu, di mana dalam gelar perkara yang digelar tersebut ini AKBP Didik Putra Kuncoro dinilai bersalah karena memiliki koper berwarna putih yang berisi narkoba yang ditemukan di salah satu kediaman milik bawahannya, yakni Aibda Dianita di area Tangerang, Banten, di mana dalam koper tersebut ini terdapat sejumlah barang bukti narkoba, di antaranya seperti sabu seberat 16 gram, lalu juga ekstasi ada 49 butir, hingga aprazolam, happy five, dan juga ketamin. Dan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, diketahui bahwa AKBP Didik Putra Kuncoro memang tidak ditahan karena masih dalam penempatan khusus oleh Divpropam Polri. Dan dari pihak kepolisian pun juga telah menggelar ataupun juga melakukan uji tes sampel rambut menggunakan metode hair follicle drug test. Dan dalam uji sampel rambut tersebut ini diketahui bahwa AKBP Didik Putra Kuncoro ini positif menggunakan narkoba. Selain melalui proses sidang kode etik, nantinya usai sidang kode etik selesai begitu ya prosesnya, nanti akan ada juga proses secara pidana, di mana AKBP Didik Putra Kuncoro ini dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman mencapai seumur hidup dan atau 20 tahun penjara dan juga denda hingga mencapai 2 miliar rupiah. Kita akan nantikan nanti bagaimana hasil dari sidang kode etik ini, karena hingga saat ini pun juga masih berlangsung. Tentunya yang menyita perhatian publik ini adalah nanti apakah dari pihak Divpropam Polri akan memberlakukan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau tidak terhadap pihak yang bersangkutan. Sebentar demikian, kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih rekan Amrina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah menjadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa siang waktu setempat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Militer Andrew, Washington DC, Selasa siang waktu setempat. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Kedatangannya disambut anak-anak berpakaian adat Minang yang memberikan bunga kepada Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Beberapa mahasiswa yang berada di Amerika Serikat menyampaikan pesan dan masukan untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut saya untuk saat ini sih sudah baik dan kita juga lihat di media-media juga sangat banyak yang positifnya, banyak juga kita bisa lihat perkembangannya dari sini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus optimis dengan pemimpin yang kita sudah percayai dan kita selalu berdoa untuk kedepannya agar dapat bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakatnya. Kami percaya pada kemampuan Presiden untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memberi dampak positif dan dampak nyata bagi seluruh masyarakat. Apapun keputusan yang dibuat harus selalu untuk kebaikan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Selama di Amerika Serikat, Presiden Prabowo rencananya akan bertemu dengan Presiden Donald Trump. Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, salah satunya di bidang ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, pemerintah Indonesia siap menandatangani kesepakatan dagang dengan negara Paman Sam. Keduanya telah menyelesaikan seluruh proses negosiasi terkait pengenaan tarif impor terhadap produk Indonesia. Sejak awal Indonesia diancam Presiden Donald Trump dengan pengenaan tarif dagang sebesar 32%, Presiden Prabowo Subianto menyepakati dengan Presiden Donald Trump agar tarif biaya masuk terhadap produk Indonesia diturunkan ke 19%. Sebaliknya, sebagian besar produk Amerika Serikat akan dikenai bea masuk ke Indonesia 0%. Selain tarif turun menjadi 19%, pemerintah Amerika juga mengecualikan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil, kopi, dan kakao. Seluruh hasil negosiasi dan penyusunan dokumen hukum perjanjian dagang secara optimal dengan pihak United States Trade Representative atau USTR tersebut telah disepakati secara bersama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memimpin tim negosiator menyampaikan bahwa kesepakatan tarif resiprokal siap ditandatangani kedua pihak pada 19 Februari 2026. Rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Pemerintah meyakini dalam pertemuan kesepakatan 19 Februari mendatang akan ada kejutan beberapa komoditas yang ekspornya tinggi sekali ke Amerika dan akan menjadi pendorong ekonomi di kuartal 1 tahun 2026. Di sisi lain, dalam pertemuan Indonesia-Amerika Serikat, sedikitnya 20 pengusaha Indonesia yang turut hadir akan bertemu dengan jajaran pengusaha top Amerika Serikat. Kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan akan ditandatangani esok hari. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu muka dengan Presiden Donald Trump. Kedua negara sepakat memberlakukan tarif 19% untuk Indonesia dan 0% untuk biaya masuk produk Amerika. Presiden didampingi 20 pelaku usaha Indonesia melakukan finalisasi kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo dan Presiden Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tersebut. Pengamat ekonom menilai langkah strategis dengan menyepakati tarif resiprokal Trump akan membuka peluang lebih besar pasar ekspor produk Indonesia di Amerika Serikat, di mana sektor industri padat karya Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapat tarif lebih kompetitif. Rangka kesepakatan ini Indonesia sepakat untuk menurunkan bea masuk hampir semua barang dari Amerika Serikat.
Jadi menghapus tarif yang ada. Dan Amerika Serikat sepakat juga untuk menurunkan tarif importnya menjadi 19%. Itu posisi yang terakhir. Dan ini langkah yang harapannya bisa dilakukan win-win. Saya juga sering sampaikan di banyak media bahwa ekspor unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, lalu juga kopi dan nikel yang tidak diproduksi di Amerika Serikat punya chance, punya peluang untuk mendapat akses pasar ke Amerika Serikat yang lebih murah, bahkan bebas tarif. Ini yang harapannya mudah-mudahan di Amerika Serikat Pak Prabowo akan bisa mendapatkan. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tidak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isyau Dar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati. Pertemuan tersebut menjadi momen untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam respon berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meski detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Ya, Presiden Prabowo akan menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat hari ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat membahas situasi di Palestina. Berikut laporan Aya Nufus dari New York, Amerika Serikat. Prabowo Subianto telah tiba di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC, untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2026 di Washington DC. Sementara itu Prabowo Subianto juga nantinya akan menghadiri sejumlah agenda lainnya, di mana salah satunya dari informasi yang kami dapatkan adalah bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk membahas dan juga menyepakati tarif yang akan diterapkan untuk Indonesia. Dan selain itu juga ada informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan sejumlah pengusaha Amerika Serikat. Dan memang pemirsa, Board of Peace ini menjadi isu atau agenda yang penting untuk Presiden Prabowo Subianto sebagai komitmen dari Indonesia untuk terus memperjuangkan isu kemanusiaan dan juga perdamaian di Gaza Palestina. Dan secara linear di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga hari ini akan menghadiri dan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat, untuk nanti juga membahas bagaimana perbaikan dan juga rekonstruksi Gaza Palestina, yang mana ini juga menjadi salah satu komitmen dari Indonesia untuk terus mendukung. Seperti salah satu yang akan dilakukan adalah pengiriman pasukan perdamaian ke perbatasan atau di Gaza Palestina. Dan sebelumnya ketika di hari pertama tiba di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono juga telah terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas terkait dengan keikutsertaan Indonesia dan juga komitmen Indonesia di PBB dan membahas bagaimana aksinya dalam multilateral. Dan di saat atau di hari yang sama juga Menlu Sugiono ini bertemu dengan perwakilan tetap Palestina di Amerika, yakni Riyad Mansur, untuk membahas hal-hal penting. Salah satunya juga menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina, khususnya dalam isu kemanusiaan, perdamaian, dan juga rekonstruksi di Gaza. Dari New York City, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis.
Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tidak mentoleransi adanya parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 per kendaraan. Namun menurut Rano Karno, hal tersebut wajar karena pada momen jelang Hari Raya. Bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali. Ini macet. 1 tahun sekali gak apa-apa. Tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan. Itu udah hal biasalah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Parkir liar di Tanah Abang akhirnya ditertibkan usai viral video juru parkir yang mematok harga fantastis. Kini bahu jalan dan trotoar di area Pasar Tanah Abang Blok F sudah bersih dari praktik parkir liar. Dan berikut laporan dari rekan Amri Narida dengan juru kamera Laksana Tiara dari kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, titik kami melaporkan saat ini yakni di area jalan dan juga trotoar di dekat Pasar Tanah Abang Blok F. Ini biasanya sudah ramai dengan kendaraan-kendaraan yang terparkir, baik itu di trotoar ataupun juga di bahu jalan. Namun kalau kita lihat sekarang, di titik kami melaporkan saat ini yakni di trotoar dan juga di bahu jalan, nampak kosong dan tidak ada kendaraan baik itu sepeda motor ataupun juga mobil yang terparkir. Yang terlihat hanyalah beberapa kendaraan-kendaraan milik petugas dinas perhubungan yang sedang melakukan penjagaan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerjasama dengan Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia rutin terhadap parkir-parkir liar dan juga juru parkir liar. Hal ini dikarenakan adanya imbas video yang sempat viral di media sosial yang menunjukkan adanya juru parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 hingga akhirnya dilakukanlah adanya razia rutin dan membuat area di Pasar Tanah Abang sekarang sudah lebih rapi. Dan kita juga bisa lihat pemirsa bahwa selain ada petugas juga sudah ada mobil dari Dinas Perhubungan, mobil derek yang disandbykan yang tentunya difungsikan untuk menderek adanya kendaraan-kendaraan yang masih terjebak ataupun juga terlihat melakukan parkir liar di area Pasar Tanah Abang Blok F ataupun juga di titik lain di area Pasar Tanah Abang. Pemirsa, permasalahan berkaitan dengan parkir liar ini memang tidak ada habisnya di area DKI Jakarta. Dan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini pun didesak oleh pihak DPRD DKI Jakarta untuk segera memberlakukan adanya peraturan yang tegas untuk bisa memberikan denda terhadap penyelenggara parkir liar hingga Rp20 juta. Tentunya kita harapkan nanti akan ada kebijakan yang lebih lanjut lagi agar masyarakat yang melakukan aktivitas di area Tanah Abang dan juga di sekitar titik di arah Jakarta ini bisa melakukan aktivitas dengan aman dan juga nyaman tanpa harus terganggu dengan adanya praktik-praktik parkir liar seperti yang biasanya terjadi. Dari Jakarta, Amrina Rida, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga daging sapi terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Memasuki awal Ramadan, harga daging sapi di Pasar Senen, Jakarta naik dari yang biasanya Rp130.000 per kilogram menjadi Rp140 hingga Rp145.000 per kilogramnya.
Menurut para pedagang, selain faktor permintaan yang tinggi, kenaikan harga juga dipengaruhi distributor yang juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging sapi ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga Lebaran. Harga sekarang di 14.5 gitu. Biasanya di 13 dia biasanya. Untuk kenaikan harga sendiri biasanya ini kan baru memasuki Ramadan. Ada prediksi Bapak nggak kenaikan kapan lagi? Udah pasti itu ada kenaikan di menjelang Hamim 7 Idul Fitri. Harapannya cuma satu, kita minta dari pemerintah untuk menekan harga semurah mungkin karena kita sebagai pedagang merasa keberatan untuk menjual ke konsumen. Itu aja. Jelang Ramadan, kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai rawit hingga daging sapi. Jelang Ramadan, kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah. Di Pasar Modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah yang semula dijual Rp50.000 naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga naik menjadi Rp40.000 dan harga bawang merah naik menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi yang mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. 140 harga eceran. Kurang peminatnya. Kurang. Yang ini juga yang motong jarang sekarang. Makanya harga tinggi sapinya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lapak pedagang daging sapi dan kerbau musiman yang berada di Jalan Es Parman ramai diserbu warga. Meski harga daging sapi dan kerbau tembus Rp170.000 per kilogram, masyarakat tidak mempermasalahkan kenaikan harga daging tersebut. Nantinya daging sapi dan kerbau ini akan dijadikan hidangan di hari pertama puasa. Salah satu pedagang mengaku ramainya warga yang membeli daging kerbau membuat satu ekor kerbau yang disembelihnya sudah habis terjual kurang dari setengah hari. Sekarang menjelang Ramadan ini kalau dagingnya 17 lah, 70 lah sekilo. Sekilo. Oh, gimana Pak? Rame atau gimana? Inilah kondisinya rame udah habis. Antusias masyarakat banyak Pak. Pembeli rata-rata dari mana Pak? Kota Depok ini lah. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus terjadi saat bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, Kementerian Perdagangan memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan 2026. Pemerintah akan melibatkan Polri, TNI hingga Badan Pangan Nasional untuk melakukan pengawasan harga pangan di lapangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi memastikan kestabilan harga pangan selama Ramadan 2026, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam hingga cabai rawit di pasaran. Mendak menekankan soal pengawasan harga pangan turut melibatkan kepolisian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional hingga pemerintah daerah. Mendak juga mengakui bahwa rata-rata harga nasional minyak kita saat ini masih berada di atas harga eceran tertinggi. Harga minyak goreng subsidi tersebut menyentuh angka Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter. Kemarin kita udah kumpulin pelaku usaha memastikan pasokan ada tidak. Ya pertama itu kan. Dan mereka menyampaikan pasokan semua ada, tidak ada masalah ya. Terus distribusinya, nah saya minta yang pasar-pasar yang tadi harganya agak tinggi itu distribusinya harus benar-benar diperhatikan. Dan kita sudah sepakat dan masing-masing kementerian kan juga ada satgasnya ya. Jadi kita itu kerja bareng-bareng bersama-sama, tidak hanya sendiri dengan Bappenas, dengan Kementerian Pertanian dan kementerian yang lain, pemerintah daerah, Polri, Satgas Pangan, kita bareng-bareng. Mendak menekankan bahwa penyaluran minyak kita melalui BUMN Pangan masih memerlukan waktu untuk mencapai target maksimal. Saat ini, volume penyaluran DMO minyak kita baru menyentuh angka 30% dari target minimal yang ditetapkan sebesar 35%.
Pemirsa, sholat tarawih perdana Ramadan 1447 Hijriah digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ribuan jamaah memenuhi setiap sudut Masjid Istiqlal, baik jamaah laki-laki, perempuan hingga anak-anak dan juga lansia. Menandai masuknya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar salat tarawih perdana Rabu malam. Area ruang utama hingga selasar masjid dipenuhi ribuan jamaah yang sudah mulai memadati masjid sejak sore hari. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar hadir sebagai penceramah. Dalam ceramahnya, Nasruddin Umar mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk melembutkan hati dan mengevaluasi diri atas jumlah bencana alam di Indonesia. Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal juga menggelar sejumlah kegiatan seperti buka puasa dan sahur bersama, itikaf, dan juga hataman Al-Quran. Dalam satu halaman itu dibagi 3 ya, jadi tidak terlalu lama berdiri. Kita pilih imam-imam yang pilihan, qari-qari internasional yang bisa imam di sini, muazzinnya juga itu seleksinya sangat ketat. Dan pada saat 30 Ramadan itu 30 juz juga sudah khatam tarawihnya di sini, karena tarawih kita di sini 20 rakaat tambah witir 21, jadi di 23 rakaat. Tidak hanya itu, di bulan Ramadan tahun ini, Masjid Istiqlal juga menyediakan layar raksasa untuk membantu mempermudah ibadah tarawih para jamaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa pemulihan pasca bencana Aceh, warga desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya menggelar sholat tarawih perdana di sebuah musola darurat berlantai triplek. Meski sederhana, musola darurat ini mampu menampung sekitar 150 jemaah. Sebagian besar warga saat ini masih tinggal di tenda pengungsian dan juga hunian sementara, tetapi semangat mereka beribadah di bulan suci Ramadan tetap terjaga. Bagi warga, malam pertama tarawih ini bukan sekedar ibadah, namun juga merupakan simbol harapan bahwa di tengah keterbatasan dan sisa luka bencana, iman dan kebersamaan tetap menjadi pegangan. Tarawih pertama, saya terima kasih banyak yang sudah dibuat madrasah darurat ini. Dengan adanya madrasah darurat ini, ya bisa malam pertama inilah kita salat tarawih. Pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi Kokoo atau ketuk sahur dengan menggunakan alat musik bambu tradisional. Selain rasa syukur dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan, Kokoo ini bertujuan membangunkan warga agar segera bersantap sahur. Tradisi Kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk euforia menyambut bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi Koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, Koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Ahmad Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aktor Ahmad Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba hari ini pukul 10 pagi
Diketahui pesinetron Amar Zoni sudah bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Saat ini kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama Salam Pulungan dan juru kamera Rama Romadona untuk mengetahui jalannya sidang kasus narkoba dengan terdakwa Amar Zoni. Selamat siang Salam, apa agenda sidang hari ini dan seperti apa situasinya kini di sana? Ya, Priska dan juga pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pemeriksaan saksi verbalisan dengan terdakwa Amar Zoni terkait dengan dugaan kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba. Ini baru saja selesai dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana tadi dari Jaksa Penuntut Umum turut menghadirkan 2 orang saksi verbalisan dari pihak Rutan, yakni dari PLH Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Abdul Qadir Atamibi dan juga pendamping keamanan Muhammad Isnan, yang merupakan keduanya ini merupakan dari saksi verbalisan dari Rutan yang dimintai keterangannya untuk mengenai proses pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Karena memang seperti yang kita ketahui dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung sejak pukul hampir 11 siang hari tadi, ini ada sejumlah informasi yang disampaikan dari saksi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun juga kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa menyangkal terkait dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pihak Polsek di Cempaka Putih, kekerasan terhadap ke-6 terdakwa begitu, dan juga ini juga turut disangkal kembali dari ke-6 terdakwa yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Dan tadi juga Amar Zoni, salah satu terdakwa, ini juga turut menyerahkan secari kertas yang berupa isi dari tangkapan layar yang menyatakan bahwa Kanit dari Polsek Cempaka Putih ini meminta uang sejumlah 300 juta rupiah untuk terkait dengan kasus yang menjerat Amar Zoni pada beberapa waktu yang lalu. Dan nantinya juga sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Amar Zoni. Nantinya kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana dari akhir dari perjalanan terkait dengan sidang yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Dan nantinya kita juga akan saksikan secara bersama nantinya terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi yang nantinya akan dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dari Amar Zoni terkait dengan sidang yang akan berlangsung pada pekan depan. Priska. Baik, terima kasih Salam Pulungan bersama juru kamera Rama Romadona melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral di media sosial, 3 remaja perempuan mengantarkan wanita lansia di depan swalayan di Medan, Sumatera Utara diduga untuk mengemis. Aksi ini pun mengundang perhatian masyarakat. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan 3 orang remaja perempuan membopong seorang lansia wanita dari sepeda motor dan meletakkannya di depan sebuah minimarket. Diduga nenek tersebut didudukkan di depan minimarket di kawasan Jalan Komodor Lautio Sudarso, simpang kantor Kecamatan Medan Labuan Kota Medan, Sumatera Utara, untuk mengemis. Nenek kesini siapa itu? Saudara nenek? Anak-anak itu? Bukan orang lain? Bukan. Ngantar ke sini memang untuk apa? Duduk di sini? Iya. Cuma bayar Nggak ada duit? Nggak, jangan libur dapat apa libur Salah seorang warga yang sering berbelanja di kawasan tersebut mengatakan melihat nenek tersebut sering duduk mengemis. Bahkan nenek tersebut beberapa kali jatuh pingsan karena tidak makan dan minum. Nah, kalau saya lihat ya, sering. Karena saya duduk di sini, kemarin. Jadi sejak hari, dari pagi sampai malam, nenek ini sering duduk di sini. Katanya sering pingsan juga karena nggak makan atau gimana gitu, Bang? Ya, karena kan ya, jadi nenek ini di sini tanpa ada makanan maupun minuman. Nenek ini berharap dari orang-orang yang adalah yang berbayati, yang datang dari kemarin, terus memberikan makanan maupun uang. Warga sekitar berharap Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap dugaan eksploitasi orang dalam kasus sang nenek.
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Priska dan selamat siang pemirsa. Aktivitas siang di kawasan MT Haryono ini dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang Anda saksikan kendaraan yang akan mengarah ke Cawang melalui jalur arteri dari arah Pancoran dan juga Kuningan dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kemudian untuk aktivitas ruas tol dalam kota dari Cawang yang akan mengarah ke Semanggi sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Tentunya meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Pancoran dan juga mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan roda 4. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi aktivitas kendaraan di kawasan MT Haryono ini cukup ramai untuk ruas jalur arteri yang akan mengarah ke Pancoran. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga jarak aman serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi kawasan ini merupakan kawasan perkantoran sehingga banyaknya aktivitas kendaraan yang keluar masuk pada pusat-pusat perkantoran yang ada di wilayah MT Haryono ini. Tentunya untuk itu kami harapkan Anda untuk dapat berhati-hati dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian Priska, memang beberapa saat lalu sejak pagi tadi Ibu kota DKI Jakarta diguyur hujan deras. Tentunya juga ini menjadi perhatian, beberapa ruas jalan masih tergenang air, kemudian adanya jalan berlubang. Tentunya Anda untuk selalu berhati-hati dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda sehingga Anda terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dan kembali ke rekan saya Priska di studio, silakan.